Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi demokrasi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari ini tentang sokoguru dari demokrasi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada 10 pilar dari demokrasi konstitusional di Indonesia. Jadi ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ditanyakan seperti apa demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana suatu demokrasi disangkut pautkan dengan nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu adalah nilai-nilai landasan ilahi ya. Jadi kalau misalnya kita renungkan, nilai ketuhanan itu berangkat pada kejujuran. Berarti misalnya demokrasi yang berlandasan pada nilai kejujuran. Kejujuran itu bisa misalnya kepada nanti dalam praktek demokrasinya itu sendiri ya. Dalam prakteknya kita tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang nantinya mencederai dari demokrasi itunya sendiri. Misalnya melakukan kecurangan, menfitnah atau sering dalam istilah politik disebut sebagai black campaign gitu ya. Kemudian ketika kita memilih, kita berada di dalam tekanan. Nah, itu juga tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Jadi dengan adanya nilai ketuhanan ini, bagaimana kita berdemokrasi bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai sesama hamba Tuhan gitu diperlakukan sama di mata manusia juga di mata Tuhan. Maka kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Nah, kemudian yang kedua adalah demokrasi berdasarkan pada hak asasi manusia. Jadi hak-hak asasi manusia itu dijaga dan dipelihara oleh negara. Bagaimana negara bisa menjaga dan memelihara hak asasi manusia ini serta memenuhi hak asasi manusia ini dengan cara menegakkan hukum. Nah, hak asasi manusia yang ada di dalam demokrasi itu adalah hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, ini masuk ke dalam hak asasi manusia. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang terlindungi hak asasi manusianya, di dalam demokrasi kita berhak untuk mengeluarkan pendapat kita tanpa adanya tekanan-tekanan terhadap diri kita ketika kita mengeluarkan pendapat kita. Kemudian demokrasi berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Nah, kemarin sudah dibahas apa itu kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, maka bagaimana suatu demokrasi itu mengutamakan kepentingan dari rakyatnya itu sendiri. Kemudian yang keempat, demokrasi berdasarkan kepada kecerdasan rakyat. Kemarin juga sudah dibahas ya di kelas bahwa kata Hatta, demokrasi itu bisa tertindas sementara karena kesalahan kita sendiri. Nah, untuk meminimalisir kesalahan kita sendiri dalam proses demokrasi itu, maka kita harus bisa dengan cerdas melaksanakan proses demokrasinya itu sendiri. Makin cerdas kita melaksanakan proses demokrasinya itu, maka makin baik demokrasi itu bisa berjalan. Kemudian demokrasi berdasarkan kepada pemisahan kekuasaan atau sering disebut sebagai separation of power. Nah, di kita menggunakan pemisahan kekuasaan ini, di mana suatu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tidak berhak untuk ikut campur di dalam urusan atau lembaga lainnya. Jadi misalnya ketika dia merumuskan undang-undang, berarti dia tidak boleh dicampur tangan oleh mereka yang melaksanakan undang-undangnya. Nantinya ada kekhawatiran bagaimana ketika dia melaksanakan undang-undang itu berdasarkan kepada kepentingan bagi para pelaksana undang-undang itu sendiri. Dan begitu pun bagi para pelaksana undang-undang, dia harus tetap taat dan patuh kepada undang-undang yang disahkan. Kemudian demokrasi berdasarkan kepada otonomi daerah. Nah, ini kekerasan yang sekarang kita rasakan. Contohnya adalah bahwa di setiap daerah
kita memiliki sistem demokrasinya tersendiri. Kita memilih bupati, wali kota, gitu, itu adalah merupakan bagian dari otonomi daerah. Maka kalau kita balik lagi ke nomor 4, demokrasi berdasarkan pada kecerdasan rakyat, dan kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Hatta, maka dengan demokrasi berdasarkan kepada otonomi daerah ini, kita harus bisa berdemokrasi dengan cara yang cerdas, supaya nantinya daerah kita cepat gitu ya, cepat mengalami apa yang diinginkan atau rakyatnya berdaulat, apa yang diharapkan oleh rakyat itu menjadi tujuan dari daerahnya itu sendiri. Dengan ini sebetulnya ini menjadikan suatu kesempatan untuk setiap daerah dengan cepat mengembangkan apa yang ingin dikembangkan oleh daerahnya masing-masing. Nah, itulah keunggulan dari otonomi daerahnya itu sendiri. Namun kalau kitanya kurang gitu dalam pelaksanaan otonomi daerahnya itu sendiri, dalam artian kita kurang cerdas dalam pelaksanaan demokrasinya itu sendiri, nantinya itu akan mencederai diri kita sendiri. Nah, sering kita saksikan itu adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah itu melahirkan kerajaan-kerajaan kecil ya di daerah-daerah yang di mana kekuasaannya itu diwariskan. Maka sebagai pemilih yang cerdas, kita harus bisa mengalihkan kekuasaan supaya kekuasaan dalam demokrasi itu bisa diteruskan bukan kepada anggota keluarga atau kepada kerabat dalam sistem demokrasi daerah itu sendiri. Kemudian yang sering sulit gitu dalam demokrasi daerah itu adalah bahwa kita sering melihat atau menginginkan bahwa yang berkuasa itu adalah merupakan putra daerah. Dan kadang kita memaksakan, misalnya putra daerah itu sudah melakukan atau sudah dipilih ya sebelumnya, kemudian dia mencari cara supaya putra daerah lagi, padahal misalnya kualitasnya tidak terlalu baik misalnya. Jadi dalam demokrasi ini kadang-kadang ada sentimen daerah ya di dalam otonomi daerah itu sendiri. Jadi kalau misalnya diberikan pertanyaan pada kalian di sini, apakah dalam sistem demokrasi otonomi daerah itu lebih baik putra daerah yang dianggap memahami apa yang diinginkan oleh daerahnya itu sendiri, atau lebih baik dari luar daerahnya tapi memiliki kemampuan yang lebih gitu. Jadi apakah kemampuan lebih penting daripada pengenalan kepada daerahnya itu sendiri? Nah, ini nanti dijadikan sebagai bahan diskusi ya oleh kalian. Nanti diharapkan sudah bisa ditemukan jawabannya ya ketika kita bertemu kembali. Kemudian demokrasi berdasarkan kepada supremasi hukum atau rule of law ya. Jadi suatu demokrasi itu harus ada hukum. Apa hubungannya hukum dengan demokrasi? Nah, ini yang sering dipertanyakan. Dengan adanya hukum yang adil, dengan adanya hukum yang kuat, dengan adanya hukum yang tegas, maka para pelaku demokrasi ini akan terlindungi oleh hukum. Dan ketika terjadi suatu ketidaksesuaian dengan proses demokrasi, maka hukum itu akan datang dengan sangat tegas, menjatuhi sanksi dan hukuman kepada perilaku-perilaku yang menyimpang dari proses demokrasi itu sendiri. Sehingga nantinya kedaulatan mereka yang menjunjung dan memperjuangkan proses demokrasi itu mendapat perlindungan dari hukumnya itu sendiri. Sementara kalau misalnya perlindungan hukum itu tidak menjaga dan melindungi para pelaku dan proses demokrasi ini, maka nantinya akan memberikan dampak bahwa tidak ada perlindungan dan demokrasi itu menjadi lemah terhadap masyarakat yang melakukan demonstran misalnya ya atau melakukan gugatan-gugatan, tapi dia menjadi sangat lemah kepada kekuasaan-kekuasaan. Akibatnya demokrasi menjadi lemah padahal kedaulatan ada tadi di tangan rakyat. Kemudian demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Nah, tentunya ini berhubungan ya, masih dan 78 ini masih berhubungan bahwa demokrasi itu harus peradilannya terbebas ya. Terbebas dari kekuasaan, terbebas dari politik-politik yang mempengaruhi dari proses peradilan itu sendiri. Jadi peradilan ini harus bisa berjalan secara independen, secara mandiri, dan secara bebas supaya dapat
melakukan prosesnya, melakukan perannya dengan sangat baik di bidang peradilan. Kemudian demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang ingin dicapai di kita ya, bahwa proses demokrasi kita itu sebetulnya mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Kita ingin berdemokrasi itu untuk kepentingan rakyat. Kita ingin berdemokrasi itu arah kebijakannya untuk rakyat. Nah, ini yang ditekankan gitu ya. Jadi kalau misalnya terdapat perbedaan-perbedaan gitu. Nah, ini yang tidak sesuai sebetulnya. Yang dicita-citakan itu adalah bahwa dengan adanya proses demokrasi, seluruh masyarakat Indonesia itu mengalami yang namanya kesejahteraan atau seluruh rakyat Indonesia itu menjadi sejahtera. Karena seperti tadi kita lihat kedaulatan rakyat ya, bahwa dengan adanya demokrasi, kekuasaan itu berarti berada di tangan rakyat. Berarti untuk apa suatu proses demokrasi itu dilaksanakan, suatu proses pemerintah itu dilaksanakan, tentunya untuk kepentingan dari rakyatnya. Dan tujuan dari rakyat untuk melakukan proses demokrasi tentunya untuk mengarah kepada kesejahteraan. Nah, yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan kepada keadilan sosial. Nah, ini yang ingin dicapai ya, bahwa di dalam bidang sosial, kita semua di dalam proses demokrasi ini tidak terdapat perbedaan-perbedaan. Semua sama, baik di dalam suatu interaksi politik, interaksi ekonomi, interaksi sosial. Ini adalah merupakan proses keadilan sosial. Kemudian, kata Mbah Muller ya di sini. Jadi ada tiga faktor yang mempengaruhi suatu demokrasi konstitusional di Indonesia ya. Jadi faktor ekonomi mempengaruhi suatu demokrasi seperti kita ketahui bahwa proses demokrasi itu tidak murah ya. Maka suatu negaranya itu sangat membutuhkan kestabilan di bidang ekonomi untuk terus dapat melaksanakan demokrasi dengan baik. Atau misalnya ketika terjadi ketimpangan ekonomi sangat sulit ya suatu proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Nantinya misalnya kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi kepada masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip lemah ekonominya untuk dibeli hak suaranya gitu ya misalnya. Itu salah satu yang sederhana. Namun suatu kebijakan atau pengaruh dari ekonomi ini tentu akan berpengaruh pada demokrasinya itu sendiri. Semakin mapan dan semakin baik ekonominya akan semakin baik pula dari proses demokrasinya. Kemudian bagaimana sosial politik dari masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya bisa memiliki wawasan secara sosial tentang politik yang ada di dalam negaranya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini pendidikan kewarganegaraan juga menjadi bagian dari kecerdasan masyarakatnya untuk melakukan suatu tindakan-tindakan politik. Jadi seringkali kita dengar masyarakat itu kan tanpa sadar ya sebetulnya melakukan suatu analisis politik ya. Pemimpin ini begini, pemimpin itu begini. Nah, itu adalah bagian dari analisis politik yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi apa yang dikeluhkan, apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu menjadi bagian dari politik masyarakat itu sendiri. Karena terkadang politik itu berangkat dari sesuatu hal yang paling sederhana, yaitu berangkat dari apa yang kita inginkan terlebih dahulu atau personal dari diri kita sendiri. Atau kebijakan kebalik ya, kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan kita secara personal. Jadi misalnya kebijakan pemerintah terhadap suatu misalnya harga ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara personal. Yang tadinya kita mampu untuk melakukan aktivitas atau jual beli atau membeli barang tersebut, kita menjadi kesulitan. Berarti kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh nantinya kebijakan pemimpin itu sendiri. Nah, itu yang menyatakan personal. Nah, dua sisi yang lain adalah dari akibat itu kita akan timbul daya gitu ya, respon kita gitu terhadap kejadian-kejadian atau kebijakan-kebijakan yang menimpa kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat nomor tiga, maka sebetulnya budaya kewargaan negaraan dan akar sejarah kita, kalau kita sebut proses demokrasi yang melakukan pemilihan presiden secara langsung,
di mana di era Orde Lama, Orde Baru kan tidak dilakukan pemilihan secara langsung ya. Nah, kita baru di era reformasi. Jadi sebetulnya bukan alasan, tapi memang masih sangat muda ya proses demokrasi kita. Nah, maka kita bisa lihat ya bagaimana masyarakat merespon terhadap suatu tindakan-tindakan politik, cara masyarakat memilih, cara masyarakat merespon, gitu ya. Kemudian cara pemerintah merespon itu juga merupakan bagian dari sejarah dan nantinya membentuk kewarganegaraan atau membentuk proses demokrasi kita sendiri. Nah, kita punya sila keempat yang khusus membahas tentang nilai demokrasi itu sendiri, di mana kata Soekarno di sini dikatakan bahwa kita itu dalam demokrasi itu ingin membentuk suatu negara untuk kepentingan kita semua, di mana kita ingin bahwa demokrasi itu lebih mengutamakan kepada permusyawaratan dan perwakilan. Suara kita diwakili oleh perwakilan-perwakilan karena dalam demokrasi tidak memungkinkan ya kalau misalnya seluruh masyarakat Indonesia itu kemudian nantinya dijadikan sebagai perwakilan gitu ya. Kemudian seluruh masyarakat Indonesia bukan berarti tidak boleh bersuara ya. Hanya saja apakah bisa gitu setiap bangsa Indonesia ditanya gitu apa yang diinginkannya, maka dia mencari perwakilannya untuk menyuarakan pendapatnya. Maka kita harus benar memberikan kepercayaan atau dalam ini tanda kutip yang mempertaruhkan harapan kita kepada perwakilan. Maka inilah yang balik lagi kita kembali kepada teori Hatta bahwa demokrasi itu tertindas sementara karena kesalahan kita sendiri ketika kita misalnya gagal memilih perwakilan yang akan memberikan perwakilan terhadap suara kita, tapi dia misalnya memberikan perwakilan kepada kelompoknya atau dirinya sendiri. Nah, ini juga akan memberikan penindasan ya terhadap demokrasinya itu sendiri. Ada tiga pokok di Indonesia gitu ya, demokrasi itu. Yang pertama adalah kekuasaan berasal dari rakyat yang diperintah. The nation that a governor driving is power from the consent of the governed. Ya, jadi bagaimana kekuasaan itu berasal dari kita. Sebetulnya kita memang diperintah, tapi kekuasaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kekuasaan harus dibatasi bahwa limited government ya. Kalau misalnya suatu kekuasaan itu tidak dibatasi, maka ujung-ujungnya nanti dia akan jatuh menjadi sewenang-wenang. Maka setiap pemerintah yang kita berikan kekuasaan itu harus ada batasan-batasannya. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Selain batasan, tapi pemerintah juga harus memiliki kedaulatan. Sama halnya dengan masyarakat ya. Jadi ada batasan kedaulatannya, karena kalau misalnya dia tidak cukup kuat, dia akan sulit untuk melaksanakan suatu program-program secara efisien gitu ya. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diusahakan atau diupayakan oleh pemerintah, itu akan sulit tercapai kalau pemerintahnya tidak punya kedaulatan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu kebijakan yang dianggap baik oleh pemerintahnya itu sendiri ya. Dan kemudian nanti masyarakat itu boleh ya mengkritik, tapi dia juga harus bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah itu sendiri ya. Jadi kritik itu bukan berarti langsung dia tidak menjatuhkan, itu kita lihat apakah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah ini memang sudah baik. Kemudian kalau misalnya tidak efisien, apa yang harus dilakukan? Nah, kadang tadi balik lagi ya, bahwa kebijakan atau demokrasi itu kadang mempengaruhi kehidupan kita secara personal, gitu ya. Jadi apa yang terjadi atau dilakukan suatu kebijakan oleh pemerintah secara tidak langsung akan mempengaruhi jalan hidup kita, mempengaruhi kebiasaan hidup kita. Ya. Misalnya, ini contoh ya, ketika suatu harga BBM gitu ya naik, kita yang biasa misalnya bisa
berangkat kerja gitu ya dengan ongkos yang relatif cukup gitu ya. Misalnya satu bulan itu kita menghabiskan untuk BBM itu misalnya 300 atau 500 ribu rupiah misalnya. Kemudian kebijakan BBM menjadi naik gitu misalnya subsidi dicabut. Nah, secara langsung berarti kebijakan tersebut mempengaruhi kebiasaan hidup kita. Kebiasaan kita pergi kerja, kebiasaan kita pergi keluar, gitu ya. Itu akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Nah, inilah yang bagaimana suatu politik itu menjadi personal. Maka walaupun pemerintah di sini berdaulat dan cukup kuat menjalankan secara efektif, kita nantinya sebagai masyarakat harus bisa melihat apakah kebijakan ini memberikan dampak yang baik. Karena walaupun tadi pemerintah diberikan kedaulatan, tapi kedaulatan yang sesungguhnya itu berada di tangan rakyat ya. Sementara untuk demokrasi itu ada tiga sumber ya. Bagaimana suatu demokrasi di Indonesia itu sejarahnya dimulai dari tradisi kolektivisme ya, dari permusyawaratan desa. Jadi kita sudah mengenal yang namanya musyawarah mufakat pada zaman dulu bahkan sebelum kita merdeka ya. Pada masa kerajaan-kerajaan itu ketika rakyatnya itu biasa berdiskusi, bermusyawarah, kemudian kumpul di alun-alun dan demonstrannya itu dengan cara tidak melakukan kegiatan apapun. Nah, sementara kan raja membutuhkan ya untuk rakyatnya produktif dan nantinya tentunya produktivitas dari rakyatnya itu akan memberikan kontribusi kepada negaranya. Nah, kita terbiasa kalau misalnya kita mendemo kebijakan dari raja yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, kita biasa diam pada waktu itu ya, dan tidak melakukan apapun. Atau ada satu langkah terakhir ekstrim ya yang diambil oleh masyarakat kita, yaitu dia mengungsi, ya, pindah kerajaan atau mencari kerajaan yang dianggap dapat mendukung atau memberikan dukungan kepada masyarakat atau memberikan aspirasi kepada masyarakatnya. Kemudian ada terdapat ajaran Islam ya. Jadi bagaimana ajaran Islam menjadi suatu ajaran yang mempengaruhi dari proses demokrasi di Indonesia itu sendiri ya. Jadi bagaimana suatu ajaran yang mayoritas gitu ya di kita dan bagaimana dalam ajaran agama tersebut memandang bahwa manusia itu sama, kemudian tidak dibeda-bedakan. Maka bagaimana nantinya suatu itu menjadi sama itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia dalam proses demokrasinya itu sendiri. Kemudian paham sosialis barat ya. Bagaimana di dalam paham sosialis barat ini ilmu pengetahuan atau ketika kita menghadapi proses kolonialisasi pada waktu itu secara sedikit atau banyak mempengaruhi cara berpikir kita tentang demokrasi ya. Nah, jadi ketiga ini mempengaruhi akhirnya lahirlah demokrasi yang unik ya. Demokrasi sebetulnya yang benar-benar untuk diri kita sendiri, yaitu demokrasi yang berlandaskan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi juga berlandaskan tidak meninggalkan kepada nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Kemudian demokrasi permusyawaratan itu adalah yang pertama harus didasarkan pada rasionalitas ya. Jadi rasionalitasnya itu rasionalitas bukan rasionalitas kita ya. Jadi kalau rasionalitas individu, apa yang dikatakan oleh pemimpin benar, tapi oleh masyarakat salah, berarti itu adalah rasionalitas yang benar oleh individu. Tapi yang dimaksud di sini adalah rasionalitas yang dianggap benar oleh hampir mayoritas ya seluruh masyarakat. Jadi kalau misalnya kata saya itu adil, kalau misalnya apa ya harga tadi harga bensin naik karena misalnya ini mah contoh saja ya gaji saya tinggi gitu nggak ngaruh gitu misalnya kalau harga bensin naik atau BBM naik. Nah kebenaran itu hanya berlaku untuk dirinya dia tidak melihat secara subjektif apa yang dialami atau terjadi oleh masyarakat. Nah bagaimana kalau suatu pemimpin di sini dia hanya melihat suatu kebijakan atau kebenaran atau suatu konsep keadilan itu yang dilihat kepada kebenaran apa yang ada
pada dirinya. Karena dia tidak mengalami apa yang dialami secara langsung atau tidak bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat, akhirnya keadilan yang dia implementasikan adalah keadilan yang dia anggap benar, gitu ya. Kedua, didedikasikan untuk kepentingan banyak orang. Nah, ini mudah ya sebetulnya, mudah dijelaskannya, tapi susah diimplementasikannya. Jadi bagaimana suatu demokrasi itu untuk mayoritas gitu ya. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk golongan apalagi per orang, tapi bagaimana untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan yang terakhir ketiga adalah berorientasi jauh ke depan. Nah, ini yang masih perlu kita upayakan gitu ya. Jadi secara sederhananya ketika pemerintah atau seorang pemimpin itu menjadi suatu pemimpin, sederhananya adalah apa yang bisa dia berikan kepada generasi yang akan datang, bukan apa yang bisa saya peroleh ketika saya menjadi seorang pemimpin. Nah, ini berarti dia berorientasi jauh ke depan. Jadi kalau misalnya kita melihat sedikit saja ini contoh saja ya hubungan internasional. Kenapa pemerintahan yang sekarang atau pemimpin-pemimpin yang sekarang di negara-negara lain gitu meminjamkan uang misalnya ke negara kita, ke negara lainnya gitu ya. Bukannya pemerintah atau pemimpin pada saat itu menjadi kehilangan uang. Secara sederhana kan mengeluarkan uang untuk dipinjamkan. Nah, tapi untuk kepentingan jangka panjang, nantinya negaranya atau pemerintah selanjutnya ketika terjadi rotasi kekuasaan, itu ketika dia misalnya bingung gitu, saya butuh dana, oh kita sudah mempersiapkan dana untuk kalian, tinggal tagih saja misalnya ke negara ini, karena sudah kita pinjamkan dengan durasi sekian. Nah, itu berarti kan secara sederhana ya itu ya, ada kepentingan jangka panjang yang diwariskan. Jadi dia memikirkan apa yang bisa diwariskan untuk ke pemimpin selanjutnya. Oke, nah ini juga ada diskusi ya. Jadi nanti kita bahas selain yang tadi ya, sudah ada pertanyaan. Jadi apakah demokrasi selalu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat atau juga dapat menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas? Jadi apakah demokrasi itu selalu menjamin atau yang mayoritas justru yang berkuasa, yang minoritas menjadi tertekan ya. Kemudian, mengapa dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat perlu dibatasi oleh hukum dan etika? Apakah pembatasan tersebut bertentangan dengan demokrasi? Ya. Jadi sederhananya, apakah suatu pendapat itu perlu dibatasi oleh hukum dan etika? Jadi kalau tidak ada batasannya, cara penyampaiannya nggak penting ya. Yang penting dia berpendapat. Kemudian bagaimana pengaruh media sosial atau medsos ya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Apakah lebih banyak memperkuat partisipasi rakyat atau justru memecah persatuan? Jadi semakin banyaknya bahkan kubu-kubu ya atau istilahnya sering disebut buzzer-buzzer ya yang lebih ini atau buzzer politik. Apakah itu memecah belah masyarakat atau justru menjadi bagian dari proses pemersatu ya dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kemudian menurut kalian apa yang lebih penting dalam demokrasi, kebebasan individu atau kepentingan bersama? Mengapa keduanya sulit untuk diseimbangkan? Oke, jadi ini harus menjadi ini kalian di ini ya nanti ditulis jawabannya dalam bentuk paper. Nanti kita diskusikan di kelas ya untuk jawaban-jawabannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.